Menit lagi kita mulai ya. Insyaallah. Terima kasih Mbak Neni sudah hadir. Sama. Rasanya. Waalaikumsalam Mbak Husnul. Makasih ya udah hadir. Oke, karena udah jam 13 lewat 10 menit, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Semoga acara bedah buku sekaligus launching buku antologi Kala Ujian Allah Menyapa siang ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara, bisa bermanfaat, serta berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah dengan semangat hadir di Jumat siang ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom seminggu sekali ya, kita bedah buku dan launching buku. Kali ini buku yang akan kita bedah adalah tentang Kala Ujian Allah Menyapa. Sebentar, saya share screen dulu ya. Udah terlihat ya slide-nya? Buku antologi Kala Ujian Allah Menyapa. Nah, buku ini ditulis oleh 106 penulis. Nah, berisi tentang 106 tulisan ya, berarti tentang bagaimana mereka menghadapi ujian dalam hidup mereka masing-masing. Nah, seperti yang teman-teman ingat ya, ketika kita menulis di sini dan submit naskah, kala itu Mbak Cika Ananda sempat overview sedikit bahwa ujian itu tidak hanya segala sesuatu yang bersifat menyedihkan, membuat kecewa, tapi bisa juga ujian itu berupa sesuatu yang menyenangkan. Nah, biasanya sesuatu yang bersifat menyenangkan itu justru lebih besar ujiannya, karena pada saat kita berada dalam keadaan bahagia, senang-senang aja, kita menjadi mudah lupa dengan Allah dan menjadi semakin lalai dari mengingat Allah, begitu ya. Sebaliknya ketika kita menghadapi ujian yang berat, berupa kesedihan, kekecewaan, kehilangan, dan dikhianati misalnya. Nah, pada saat itu biasanya kita lebih termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ujian itu bisa bermacam-macam bentuknya ya. Buku ini berisi 100 lebih kisah penulis kala mendapat berbagai ujian dari Allah dan upaya mereka dalam menghadapinya. Nah, di sini apa yang mereka lakukan kala ujian Allah menyapa? Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Nah, ini dia covernya. Masya Allah. Cover buku dengan tulisan putih dengan background hitam ini mungkin akan mengingatkan kita bahwa saat ujian, saat kita diuji, kita harus senantiasa mengingat sejatinya bagaimana kita sebagai manusia. Nah,
Ada tulisan siapa aja sih di sini? Nah, di sini bisa kita lihat ada tulisan Tain dari Mas Tuti dengan ujian itu cara Allah agar manusia terus belajar. Kemudian Azania dengan Bismillah saya kuat. Ada Aida Hadijah tentang pilihan Allah adalah yang terbaik. Masya Allah. Ada Mbak Amahya menulis tentang menangis tidak membuatmu berdosa. Ya, benar ya. Ada Anakwi Yuliati juga tentang kepergian kakak ipar. Ada Anggraini Dwi tentang Hai Mom, kita akan jadi seorang ibu tapi ujian kita berbeda. Wah, Masya Allah. Ada Mbak Aryani KJ dengan berkeluhlah dalam sujud. Ada Mbak Asra Wahyuni, kembali ke jalanmu. Ada Mbak Astriani dengan Assalamualaikum ujianku. Kemudian ada Mbak Ayu Putu dengan kematian yang kuharapkan. Ada Mbak Betty MC dengan ujian komunikasi. Ada Mbak Cecilia Indrawati kalau ujian Allah menyapa. Ada Mbak Hairul Nida, ujian membuat saya semakin kuat. Masya Allah, judul-judul yang ada di sini seperti teman-teman lihat benar-benar luar biasa ya, membuat kita menjadi ingat bahwa setiap ujian bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Nggak ada manusia yang nggak diuji. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka akan selalu ada ujian yang harus kita hadapi, dan kita harus lulus melewati segala ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau boleh nih saya mau ngabsen di sini siapa penulis di buku ini yang hadir di Zoom siang ini. Silakan ketik di kolom chat ya. Saya. Siapa aja? Nah, ya ada Mbak Neni. Ada, wah, alhamdulillah nih Mbak Putri udah hadir ya. Ada Mbak Erna Habibah, ada Mbak Astriani, ada Mbak Husnul. Mbak Husnul juga ikut menulis ya. Ada Mbak Istriani tadi yang saya bacakan judulnya. Silakan. Oke, karena Mbak Putri udah hadir, silakan Mbak Putri. Barangkali ada preview dari Mbak Putri tentang buku ini. Silakan Mbak Putri. Ayo iki 11.000. Apa mulai? Arep ndelok iki? Ya, Mbak Putri bisa dengar suara saya? Mbak, aku gitu ya. Iya. Aku punya, aku kedengeran nggak? Ya, suaranya kedengeran. Yang ini minta tolong di unmute dulu ya. Di mute dulu yang lain. Ya, silakan Mbak Putri. Mbak Putri sebenarnya mau mengawal acara bedah buku siang ini ya, cuma karena hadirnya agak telat, jadi saya mulai duluan. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, silakan Mbak Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton apa? Bisa. Sini dulu HP-nya. Iya, saya takut. Takut. Oh, Umi sini. Ya, silakan Mbak Putri. Iya. Masya Allah ya, baru pertama Mbak. Nggak apa-apa, santai-santai. Iya, ya alhamdulillah mungkin hari pertama kali jadi MC
Masih masih gagu. Iya, nggak apa-apa, santai. Kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya di acara siang ini. Tapi Masya Allah sih Mbak, dari judul bukunya aja udah bagus banget, apalagi nanti isinya, jadi pengen cepet baca juga. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan launching bukunya dan dari kemarin sudah mulai banyak yang order bukunya. Alhamdulillah. Buku yang memang udah sangat dinanti baik oleh para penulisnya maupun para customer kita yang kemarin udah ngelis order, jadi nggak sabar karena pastinya mereka juga punya ujian masing-masing dan pengen dapetin insight dari buku ini. Bagaimana sih orang-orang yang lain yang juga diuji menghadapi ujiannya masing-masing sehingga itu akan bisa menguatkan mereka. Barangkali di saat ini ada orang-orang yang merasa bahwa ujian mereka itu udah sangat berat, nggak sanggup mereka hadapi. Tapi ketika mereka membaca buku Kala Ujian Allah Menyapa ini, mereka akan paham gitu. Wah, ternyata bukan saya aja yang diuji, ternyata ada juga yang ujiannya lebih berat dari saya. Gitu ya Mbak Putri. Ya bener banget Mbak, soalnya kan sering banget dengar atau enggak berseliweran gitu kan, jadi orang tuh suka ngeluh gitu tuh, padahal kan kalau ngeluhnya dia tuh ternyata nggak sama temennya gitu. Iya bener. Mungkin kalau kita fokus sama masalah kita, ujian yang kita hadapi, kita merasa ujian itu berat banget. Cuman saya yang ngerasain, cuman saya yang diuji kayak gini, kok saya? Kenapa saya ya Allah? Kenapa harus saya? Mungkin seperti itu ya. Tapi ketika melihat orang lain yang ujiannya juga lebih berat dari kita, oh iya, oh dia bisa ya. Oh ternyata dia bisa, walaupun ujiannya lebih berat dari saya. Ternyata dia bisa melewati itu, dia tetap bahagia, dia bisa berhasil seperti itu, dan itu akan jadi motivasi bagi mereka. Oke. Saya mau share screen sekali lagi ya. Nah, di sini cukup tebal ya bukunya. Ada 106 penulis. Nah, ada 226 halaman. Ini saya mau langsung bacain salah satu tulisan yang ada di buku ini. Saya mau mulai dari tulisan Teh Indari dulu ya. Oke, saya mau bacain tulisan dari mentor kepenulisan kita, Teh Indari Mastuti. Ujian itu cara Allah agar manusia terus belajar. Ketika ada masalah, maka tugas kita adalah mencari solusi. Masalah. Pasti pernah mengalami masa merasa jadi orang yang paling bermasalah di dunia ini. Orang yang paling tidak bahagia, atau orang yang paling tidak beruntung. Entah itu masalah yang sebenarnya receh, seperti masalah putus cinta, teman yang bikin kesal, guru yang galak, perceraian, atau secara materi sangat kekurangan. Pokoknya masalah apapun itu bikin bete banget. Sejujurnya dulu seringkali saya berharap tidak memiliki masalah apapun dalam hidup ini. Namun dasarnya saya hanya manusia biasa. Maka keinginan itu tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Masalah akan selalu ada silih berganti. Namun jangan khawatir. Sebenarnya bukan masalah yang membuatnya terlihat besar. Justru cara pandang yang membuatnya terlihat berat. Sebagian besar masalah sebenarnya sangat sederhana. Sayangnya, diri sendirilah yang suka panik dan akhirnya membuat masalah jadi terlihat berantakan. Salah satu cara menghadapi masalah adalah dengan mengenali masalah yang dihadapi. Lalu pisahkan satu masalah dengan masalah lainnya. Masukkan dalam kotak-kotak yang terpisah di pikiran. Kemudian,
Hadapilah masalah dengan solusi yang sudah dipikirkan dengan matang. Sebenarnya, semua orang sudah dirancang agar bisa memecahkan masalah dan menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Masalah adalah bagian integrasi dari alam semesta yang memacu kita untuk belajar, mengalami, dan mengerjakan sesuatu. Bahkan para pemikir positif yang mengatakan kalau masalah adalah kesempatan untuk belajar. Kata siapa saya nggak pernah punya masalah? Sering. Hanya saja saya fokus mencari solusi. Nggak ada waktu buat berlarut sedih sampai curhat di media sosial. Apalagi menjadi pebisnis pasti akan berhadapan dengan masalah. Pernah memiliki masalah pesanan yang menurun drastis, karyawan satu persatu pergi, utang menumpuk hingga dikejar debt collector. Tapi apa yang membuat saya kuat dan bertahan sampai detik ini? Saya belajar. Dulu saya sempat cengeng banget, mengalami frustasi dan merasa paling nggak beruntung di dunia ini. Tapi proses bertemu masalah ternyata membuat saya terpaksa dan mau belajar hal baru. Itu pula yang pelan-pelan mengubah saya yang dulu lemah, kemudian lama-lama menjadi kuat. Tugas kita terus berjalan dan temukan sesuatu yang baru dan baru lagi untuk memudahkan kita dalam mencapai impian. Tips menghadapi masalah agar tidak mendatangkan masalah baru. Kenali masalahnya. Jangan campur adukan semua masalah dalam satu pikiran, karena itu akan membuatnya berantakan. Pikirkan akar permasalahan itu dari mana. Apakah penyebabnya masalah itu dari diri sendiri atau sesuatu yang tidak dikerjakan? Pikirkan solusi dengan matang. Jangan memutuskan suatu masalah dengan tergesa-gesa dan penuh emosi. Jangan lari dari masalah. Hadapilah masalahmu. Apapun masalahmu hanya akan terselesaikan dengan baik jika kamu mengambil tindakan untuk mengubah diri dan memperbaiki situasinya. Dan yang keempat, cari dukungan. Kalau kamu punya sahabat, kenapa kamu tidak meminta bantuannya? Yang kelima, ciptakan situasi yang menyenangkan dalam hatimu agar kamu tidak terjebak pada situasi buntu. Ditulis oleh Indari Mastuti, ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sudah hampir 15 tahun berbisnis di bidang jasa penulisan inskrip kreatif, kemudian mengembangkan bisnis indie publisher dan percetakan dengan brand Bukuin Aja. Nah, Masya Allah, ada banyak sekali insight yang kita dapat hanya dari satu tulisan saja. Bagaimana kalau kita membaca 105 tulisan lainnya? Tentunya akan semakin banyak insight yang kita dapat ya. Nah, barangkali Mbak Putri mau berbagi atau teman-teman yang lain, silakan. Insight apa yang teman-teman dapat dari tulisan Tein dari Mas Tuti yang saya bacakan tadi? Barangkali Mbak Fevi mungkin atau Mbak Putri. Ayo Mbak Putri. Masya Allah ya Mbak ya. Teh Indari bisa move on gitu. Sedangkan yang lainnya kan kadang masih mikir-mikir, masih sempat ke bawah orang juga, jadi dianya agak ragu. Iya, benar. Mungkin kita melihat Teh Indari sepertinya tanpa masalah jalan terus tiap hari, bergerak terus tiap hari. Tapi siapa yang tahu Teh Indari bergerak dengan berbagai masalah yang ada di belakangnya dan beliau menyelesaikan masalah-masalah tersebut satu persatu. Jadi jangan merasa hanya kita yang punya masalah, orang lain pun sedang punya masalah, tetapi mereka terus bergerak, gitu ya Mbak Putri. Iya Mbak. Nah, selanjutnya saya mau bacain tulisan saya ya. Kebetulan di buku ini saya menulis dengan judul The Power of Belief.
The power of belief. Ujian sama seperti segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ada atas izinnya untuk maksud dan tujuan yang baik. Percaya kepadanya adalah salah satu cara saya untuk bertahan dan lulus ujiannya. Saya percaya Allah adalah sumber segala kebaikan di alam semesta. Maka mustahil Allah mendatangkan ujian untuk maksud yang tidak baik. Allah Maha Sempurna yang tidak pernah salah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Bahkan kalaupun kita tidak menyukainya dan tidak menghendaki itu terjadi. Ujian membuat saya bertumbuh lebih baik. Ujian itu membuat saya mau keluar dari zona nyaman untuk menjemput kesuksesan. Ujian membuat saya belajar. Ujian jugalah yang membuat saya lebih baik dan lebih kuat. Saya merasakan kasih sayang Allah dalam setiap ujiannya. Hanya Allah yang selalu setia menyertai, bahkan saat tak ada seorang pun yang menguatkan saya. Allah yang menolong saya keluar dari setiap kesulitan dan ujian. Kala ujian Allah menyapa, saya selalu ingat bahwa setiap orang pasti akan diuji. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ujian yang pernah saya alami sungguh tak seberapa dibanding ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta orang saleh yang dicintainya. Maka pantaskah saya mengeluh? Tentu tidak. Hanya kalimat la haula wala quwata illa billah dan istighfar yang senantiasa saya ucapkan ketika ujiannya datang di saat yang tak terduga. Hanya belief yang saya kuatkan. Belief bahwa setiap ujiannya akan selalu mengandung hikmah dan manfaat. The power of belief membuat saya bertahan, meski kerap kali bisikan untuk menyerah menghantui. Saya menepisnya. Saya menutup telinga dari segala godaan yang merugikan. The power of belief membuat saya menjadi seorang giat yang kata banyak orang begitu tegar dan strong. Sesungguhnya semua karena Allah yang memegang jiwa dan raga saya yang lemah dengan begitu kuat. Allah, I always believe you with all my heart. Ditulis oleh Dioktivita Dwi Purwanti, ibu rumah tangga dengan 3 anak, leader dan penanggung jawab kelas menulis serta Tokopedia Inskrip Kreatif, pebisnis Newskin, penulis artikel dan 60-an buku antologi, copywriter, serta owner dari Oktivita Consulting and Copywriting, yang juga memasarkan aneka produk selain menerima konsultasi jasa penulisan, serta pembuatan konten. Beliau juga menerima konsultasi seputar bisnis kepenulisan dan pengembangan diri. Itulah ya teman-teman. Barangkali kalau teman-teman mengikuti media sosial saya, mengikuti postingan-postingan saya di berbagai grup, sharing-sharing saya, mungkin saya selalu terlihat ceria dan semangat gitu, seolah-olah tidak ada masalah. Nggak ada suaranya, Mbak. Ya, ya. Tadi sampai mana ya? Ya, oke. Mungkin teman-teman ketika melihat saya di media sosial atau di grup-grup, mungkin saya sharing tentang bagaimana saya bergerak, bagaimana saya posting, bagaimana saya bisa mencapai the best achievement konsultan Inskrip selama 37 bulan berturut-turut, kok kayaknya lancar-lancar aja gitu ya, kok kayaknya Mbak Dia itu closing tiap hari, kok kayaknya apa aja bisnis yang dikerjain Mbak Dia itu jalan gitu, kok kayaknya Mbak Dia banyak produk, banyak kegiatan, banyak aktivitas, kok kayaknya lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jangan salah, saya pun menghadapi berbagai masalah.
masalah itu ada aja tiap hari gitu ya. Ujian itu selalu ada. Saya menghadapi semuanya dari mulai yang terberat, yang teringan, semua ada gitu. Bahkan saya pernah, mungkin tidak banyak teman yang tahu, saya pernah juga mengalami tidak punya tempat tinggal, sampai harus numpang di PAUD waktu itu, jadi tukang bersih-bersih di PAUD tersebut. Saya juga mengalami bagaimana saya membayar utang modal usaha, waktu itu mungkin tidak besar, karena sekitar 5 juta gitu, tapi bagi saya itu sangat besar, karena dari kecil saya sangat-sangat anti berhutang, tapi ketika itu saya kemudian terpaksa berhutang karena saya ingin sekali membesarkan usaha, dan saya komit membayar utang tersebut dengan mencicil dari setiap profit yang saya dapatkan gitu, dan itu bukan perjuangan yang mudah gitu ya. Dan mungkin teman-teman melihat saya, kok bisa sih Mbak Dia? Kadang-kadang ada yang nanya, apa sih yang bikin Mbak Dia? Mungkin ada yang tahu, oh ternyata Mbak Dia juga banyak ujian, kok Mbak Dia bisa bergerak gitu. Ya, tentunya saya bertanya kepada diri saya sendiri, oke lah, saya diuji, saya punya banyak masalah. Kali ini saya menghadapi masalah yang saya bahkan nggak tahu apakah saya bisa melewatinya, tetapi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya akan terus seperti itu? Apakah saya tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah-masalah saya, ujian yang saya hadapi? Ya tentunya tidak. Dan dari situlah saya bergerak gitu, nggak mau saya terpuruk dalam masalah, karena kalau saya terpuruk dalam masalah, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin menyayangi saya, kemudian mereka berharap saya bisa bangkit gitu, nggak mungkin saya terus terpuruk. Nah, ketika teman-teman mungkin menghadapi orang-orang ya ketika diuji dengan masalah, kebanyakan mereka terlena dengan masalah tersebut gitu. Mereka selalu mengeluhkan, aduh saya lagi jatuh nih, saya lagi diuji. Tapi kadang-kadang masalah dan ujian itu tersebut membuat mereka terlena. Ya udah, kalau jatuh berarti kan harus bangun gitu, nggak mungkin cuman ngomong, ya saya jatuh nih, saya lagi jatuh. Nah, mau sampai kapan seperti itu ya teman-teman? Ya, barangkali dari tulisan yang saya bacakan, teman-teman mau sharing atau mungkin mau curhat juga. Mungkin saat ini teman-teman sedang menghadapi masalah. Mungkin teman-teman mau berbagi apa yang ada dalam hati teman-teman saat ini. Mungkin ada kendala yang saat ini masih membuat teman-teman kesulitan menghadapi ujian yang dihadapi. Silakan. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau sharing. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kita sharing-sharing santai aja. Jadi nggak usah terlalu takut salah atau gimana-gimana. Santai-santai aja ya. Yuk, silakan. Nih, Mbak Neni, ada yang request nih, Mbak Neni mau dibacain tulisannya. Siap-siap. Masya Allah. Saya merinding nih baca judulnya tulisan Mbak Neni. Saya bacakan tulisan Mbak Neni ya. Allah lebih sayang kakak Sifa. Innalillahi wa innalillahi ilaihi roji'un. Hanya kalimat ini yang bisa kami ucapkan ketika kakak Sifa menghembuskan napas terakhir di sore itu. Selamat jalan putri kami tercinta, Asifa Asfiyah. Rabu 4 Maret 2015. Allah hadirkan kakak Sifa sebagai penyejuk jiwa kami, pelipur lala. Sifa adalah putri pertama dari adik saya Nur Hadi dan istrinya Nur Fadilah. Awalnya Sifa lahir dengan normal sama seperti bayi lainnya. Pada usia 6 bulan, kami mulai merasa ada yang aneh.
Sifa tidak bisa melakukan gerakan motorik seperti tengkurap, duduk, ataupun berbicara. Tapi badannya normal dan montok. Responnya pun cuma tersenyum dan menangis. April 2016, Sifa mengalami panas tinggi dan kejang. Klinik biasa tidak bisa menangani. Akhirnya Sifa dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi karena tidak ada ruangan kosong, Sifa hanya ditangani di IGD dan dinyatakan terkena meningitis. Ruangan perawatan tidak ada yang kosong. Terpaksa Sifa harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beberapa bulan dirawat di sana. Akhirnya pihak keluarga meminta rujukan untuk dirawat di rumah sakit terdekat dan pengobatan dilanjutkan ke rumah sakit yang ada di Bekasi. Pengobatan dan terapi dilanjutkan, tapi tidak ada perubahan. Kondisi Sifa makin menurun, tapi kami tidak putus asa. Pengobatan terus kami lanjutkan, baik melalui medis, herbal, maupun alternatif. Hari demi hari berlalu, kondisi Sifa tidak ada perubahan. Bahkan badannya semakin kurus sampai tiba hari itu. Ya, hari kepergian kakak Sifa untuk selamanya. Selasa 27 September 2002 setelah azan asar berkumandang, Sifa menjemput takdirnya. Dia kembali ke haribaan Sang Maha Pencipta dalam usia 7,5 tahun. Kami sangat sedih dan kehilangan, tapi kami harus ikhlas. Karena kami yakin Allah lebih sayang kakak Sifa. Selamat jalan kakak Sifa sayang. Perjuanganmu telah usai. Perjuangan melawan penyakit yang selama kurang lebih 6 tahun. Terima kasih buat papa dan mamamu yang telah sabar merawat sampai akhir hayatmu. We love you, nak. Tunggu kami di pintu surga. Amin. Pejuang meningitis. Takdir Allah pasti lebih baik. Ditulis oleh Neni Wijaya, afiliator digital, pebisnis online, dan mencoba menjadi penulis. Masya Allah, Mbak Neni, saya jujur ini mungkin baru pertama saya membaca tulisan Mbak Neni ya di buku ini, dan langsung rasanya ya jadi teringat kalau misalnya saya sendiri kehilangan putri saya kayak gimana rasanya gitu. Ya ini ada Mbak Astiani juga pengen nangis gitu ya. Mari bersama kita doakan semoga kakak Sifa diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Dan mungkin ini juga akan menjadi pengingat bagi kita bahwa waktu kita di dunia begitu terbatas ya. Rasanya tidak mungkin kita terus-menerus untuk begini-begini aja. Pastinya kita juga ingin ketika kita dipanggil olehnya, kita sudah membawa bekal yang cukup sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang ketika kita kemudian menjalani kehidupan yang abadi, kita bisa menjalani kehidupan yang berbahagia selama-lamanya, tidak merugi, naudzubillah, di neraka ya Allah. Semoga Allah melindungi kita dan menjadikan kita sebagai manusia yang akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, gitu ya, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ya, nggak apa-apa Mbak Erna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan barangkali ada yang mau request lagi, mau dibacain tulisannya atau mau sharing. Ayo. Biar ramai kita berinteraksi. Mbak Putri barangkali. Ayo Mbak Putri. Gak apa-apa kok, kita bisa ungkapin apa aja yang ada di dalam hati dan pikiran kita saat ini, saat kita membedah buku ini. Justru saya senang sekali kalau teman-teman bisa dengan jujur sharing, dengan terbuka sharing apapun yang ada di pikiran teman-teman saat ini. Silakan. Siapa nih yang mau sharing? Barangkali Mbak
Neni mau sharing dari tadi tulisannya sudah saya bacakan. Silakan Mbak Neni. Halo Mbak Neni. Ya. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini komisinya. Aduh. Sebentar. Ya. Silakan Mbak Neni. Iya. Mana ya? Ya Allah. Maaf Sudah. ya ini. Ya masih baper baca yang tadi, keingetan yang tadi. Iya. Alhamdulillah ya, pas banget waktu menulis tema itu, kebetulan bukan kebetulan ya, dilalahnya Allah kasih ujian itu. Sebenarnya kita semua pasti mengalami banyak ujian. Iya. Dan mungkin saat ini pun ada yang sedang berdarah-darah, terseok-seok sama seperti saya saat ini. Dan alhamdulillah ketika itu mengalir saja idenya untuk mengabadikan sejarahnya Kakak Siva di buku tersebut. Karena terus terang bagi kami Siva ini adalah benar-benar ujian yang indah gitu, karena dengan sangat sabarnya orang tuanya membesarkan Siva ya. Bapaknya juga walaupun anak perempuan dan di tengah kesibukannya mencari rezeki ya tetap fokus kepada Siva ini. Jadi alhamdulillah beruntung sekali bergabung dengan komunitas ini dan ikut pentas nulis bareng ini, karena setiap tema itu, setiap tema yang kita tuliskan itu adalah sejarah yang kita alami gitu, yang kita bisa abadikan di sebuah buku gitu ya. Iya. Satu persatu apa yang kita tuliskan dalam buku ini akan menjadi sejarah panjang, jadi tidak terputus dalam cerita yang hanya lewat begitu saja, seperti itu Mbak Dia. Iya, benar Jadi sekali. ya bersyukurlah. Masya Allah, ternyata walaupun mungkin hanya hadir sebentar, tapi Kakak Siva telah banyak memberikan pesan yang indah ya untuk semua orang yang ditinggalkannya, dan kita pun sebagai orang dewasa juga banyak belajar dari Kakak Siva gitu ya, Mbak Neni. Dan mungkin pelajarannya bahwa akan selalu ada hikmah di balik semua yang kita alami seperti itu. Mungkin di luar sana juga banyak ujian yang lebih besar dari kami yang kami terima gitu. Tapi ya itulah bagaimana kita menyikapinya dan menjadikan itu pengalaman yang bisa diambil manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk diri orang lain. Karena pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran seperti itu. Iya, benar banget. Barangkali saat ini ada yang baru kehilangan putrinya atau putranya, dan ketika membaca tulisan Mbak Neni menjadi terkuatkan. Oh ya, begitu. Ternyata ketika Allah mengambil sesuatu yang seseorang yang kita sayangi, ternyata Allah ingin memberikan pesan indah untuk kita. Mungkin Allah lebih menyayanginya, mungkin adalah yang terbaik untuknya. Pastinya apa yang Allah takdirkan untuk kita, walaupun kita tidak menginginkan itu terjadi, tetapi yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk semuanya gitu ya. Nah, barangkali ada lagi teman-teman yang mau sharing, silakan. Mbak Fevi mungkin, Mbak Betty, biasanya Mbak Betty ini Terima kasih selalu. kesempatannya Mbak Dia. Iya. Oke ya. Silakan, makasih ya Mbak Neni. Sama-sama. Silakan. Mbak Betty barangkali nih ditunggu. Silakan Mbak Betty. Mbak Putri, ayo Mbak Putri.
jadi inget zaman dulu. Ya, apa tuh? Nah, jadi gara-gara dibully, pas dibully kan nggak tahu kok sampai kuat banget ngadepinnya gitu. Padahal sebenarnya udah pengen nyerah aja gitu kan. Nah, terus temen tuh tiba-tiba nyeletuk gini, Put, kok kamu bisa kayak gitu? Apa? Dia bilang, temen tuh bilang, Put, kok kamu bisa sih sekuat itu? Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan kuat. Penasaran nih kayak apa kisah Mbak Putri di sini. Nah, teman-teman, setelah saya bacakan beberapa kisah, pastinya pengen baca nih tulisan Mbak Putri. Pasti kepo nih, penasaran ya. Insya Mbak Putri ini sehari-hari saya lihat aktif banget di mana-mana gitu. Aktif dia menceritakan, bahkan selalu merespon ya setiap kali saya sharing dimanapun gitu ya. Terlihat sangat ceria, tidak ada masalah. Tapi yang siapa yang tahu seorang putri itu juga punya banyak masalah dalam hidupnya dan dia sedang berjuang menghadapinya. Dan teman-teman akan banyak belajar dari kisah Mbak Putri juga di buku ini ya. Insya Allah. Pastinya. Nah, luar biasa ya. Mungkin pada kemudian langsung baper nih setelah dengerin. Nah, kepo nih katanya Mbak Neni. Saya cari dulu ya. Mbak Putri, judul tulisannya di buku ini masih ingat? Nggak tahu, Mbak. Lah, berhenti ya. Bener-bener Allahu Akbar hujan.
Ya, jadi di masa promo ini teman-teman bisa mendapatkan harga spesial untuk pembelian 2 buku hanya 59.000 per buku dan bisa teman-teman jual kembali dengan harga 159.000 per buku ya, teman-teman. Wah, profitnya cukup besar ya. 100.000 per buku itu dari satu buku aja. Bayangkan ketika teman-teman bisa menjual sampai 5 atau 10 buku, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapat. Dan jangan hanya dilihat profitnya aja ya, mungkin dari buku ini teman-teman akan memberikan kekuatan bagi yang membacanya, memberikan pembelajaran, memberikan banyak insight, dan insya Allah akan menjadi hadiah yang sangat berkesan. Rasanya kan kurang ya kalau kita hanya membeli buku ini hanya satu buku untuk kita sendiri, tapi kalau kita membeli 2, 3, 4 buku itu bisa kita jadikan hadiah bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami ujian, lalu kita merasa sungkan untuk menguatkan mereka lewat kata-kata, kita bisa menghadiahkan buku ini. Dan insya Allah itu akan menjadi kado yang sangat berarti bagi mereka. Benar ya Mbak Astriani? Mbak Astriani kayaknya nyimak dari awal sampai akhir nih. Mbak Astriani mau hadiahin berapa buku nih untuk temannya? Udah siap. Mbak Putri Lidiani juga insya Allah mau ya hadiahin buku ini untuk teman-temannya juga. Mbak Neni, wah Mbak Neni pastinya borong nih. Biasanya Mbak Neni borong nih bukunya. Ya silakan bisa langsung meluncur ke Tokopedia. Di link Tokopedia yang saya share. Nah, bisa langsung ke sana dan pesan bukunya mumpung ini lagi ada diskon, jadi teman-teman bisa hemat 6 ribuan per buku. Kalau beli 2 buku berarti hemat 12.000 dong ya. Nah, bisa teman-teman jual kembali dengan harga konsumen 159.000 per buku. Itu di seluruh wilayah sama harga konsumennya 159.000 per buku. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi reseller juga bisa merapat ke penulis-penulis yang ada, yang hadir di Zoom kita kali ini, atau yang mengundang ke Zoom kali ini, bisa juga teman-teman mengajukan diri menjadi reseller ya. Insya Allah tidak hanya profit yang didapat, tapi kita juga bisa berbagi manfaat dan kebaikan dari yang ada di buku ini. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan seputar buku ini? Silahkan. Barangkali Mbak Astriani, Mbak Endang, Mbak Fevi, Mbak Husnul, Mbak Juni, Mbak Neni, Mbak Nuryani, Mbak Evi, atau Mbak Putri. Silahkan Mbak Putri. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mbak. Oke, kalau nggak ada mungkin sekian dulu ya. Mungkin barangkali Mbak Putri ada closing statement nih dari Mbak Putri mengenai bedah buku kali ini. Silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih Mbak Diah kesempatannya sampai keringetan. Tenang. Ya, Insya Allah lain kali jadi lebih pede ya, karena udah ngerasain manggung kali ini. Nanti di bedah buku berikutnya juga saya akan ditemani oleh Mbak Putri sebagai MC launching buku Pentas Mubar ya. Iya, insya Allah. Ya silakan Mbak Putri, barangkali ada yang mau disampaikan. Iya, Masya Allah, untuk launching buku hari ini, Masya Allah, meskipun telah. Ya nggak apa-apa, tadi saya tungguin. Iya, mungkin tadi tuh pas lagi disuruh ngeliatin jam, terus oh iya baru ingat. Ya gitulah mama-mama ya, pasti ada aja iklannya gitu ya, pas udah siap-siap ternyata ada yang manggil atau yang ini. Nggak apa-apa, kita semua maklum ya.
Oke. Nanti siap-siap, nanti saya juga akan ditemanin Mbak Fevi untuk launching buku anak dan akan ditemani oleh Mbak Putri untuk launching buku antologi yang dewasa. Jadi silakan teman-teman boleh kalau mau tahu info tentang launching atau bedah buku bisa nanya-nanya ke Mbak Putri dan Mbak Fevi Gracia. Bisa mengundang juga, Masya Allah, Alhamdulillah Mbak Triani udah order 2 buku nih, silakan teman-teman yang lain menyusul ya. Nah, sekian dulu ya, bedah buku dan launching kita hari ini, Alhamdulillah. Semoga bukunya bisa bermanfaat dan semoga menjadi buku laris yang akan memberikan banyak berkah baik bagi penulisnya maupun bagi pembacanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Kita foto dulu ya sebentar. Silakan yang mau buka kamera buat kenang-kenangan hari ini. Masya Allah nih, jadi kelihatan semua nih wajah-wajah yang hadir di Zoom hari ini. Oke, kita foto ya udah semua nih. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada.